Hei, Fanny pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus. Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Benar-benar sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok. Beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin kenyang. Ya sudah, kalau susunya, susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat. Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap bayar tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. Wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis, aku nggak ikut bayar tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Fanny, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini, yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya dipakai. Fanny, konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar, gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fanny, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu, berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam, kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fanny, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya. Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fanny, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fanny bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fanny kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia denger yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fanny biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fanny itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita. Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fanny itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fanny, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, 1 orang 1 kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Aku berencana membuat tim mahasiswa untuk jualan live streaming. Fanny, kamu yang urus persiapannya ya. Dosen, apa yang harus saya lakukan? Kamu perlu mengumpulkan beberapa teman sekelas, gunakan sedikit waktu di luar jam kuliah untuk live streaming. Tidak ada masalah, kan? Kalau aku menolak, apa aku bakal tidak lulus mata kuliah ini? Dosen, saya tidak punya uang untuk stok barang. Jangan tegang begitu, apa aku seseram itu? Maaf dosen, saya tidak bermaksud begitu. Kita ini setara, tentu saja kamu punya hak untuk menolak. Sebelum kuliah, aku belum pernah bertemu dosen seperti ini. Pikirkanlah baik-baik, barang-barangnya aku yang bayar, asalkan ikut live streaming akan ada nilai tambahan. Untuk komisi penjualannya, nanti aku bantu ajukan ke pihak kampus. Terima kasih, saya akan memikirkannya. Dosen kuliah selalu baik padaku, tapi aku selalu teringat dengan guruku yang dulu. Ibu akan pilih 1 siswa untuk maju mengerjakan soal di papan tulis. Fanny, ayo maju. Maaf Bu Guru, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berdirilah di depan kelas sampai bisa. Kamu ini sepertinya memang tidak niat belajar. Beberapa anak perempuan memang hanya cocok menunggu untuk menikah dengan pria kaya. Bisa menikah dengan baik juga sebuah keahlian. Aku terlalu bodoh, ada kata-kata yang terlalu tajam yang diucapkan di usiaku yang masih terlalu muda. Ibu Guru sudah datang, silakan masuk. Mana orang tuamu? Oh, karena ini kunjungan mendadak, mereka sedang bekerja di luar kota dan belum pulang. Ibu Guru ingin makan sesuatu? Wah, kulkas di rumahmu ini bagus sekali ya. Ayah dan ibu saya jarang di rumah, mereka merasa kasihan karena saya tinggal sendiri, jadi mereka membelikan kulkas ini. Kulkas di rumah ibu sepertinya juga sudah saatnya diganti. Iya Bu Guru, nanti saya minta ayah dan ibu saya kirimkan link pembeliannya.
Karena orang tuamu tidak ada, saya pamit dulu saja. Sampai jumpa Bu Guru. Benar-benar anak bodoh tidak mengerti kode. Silakan ambil hasil ujian bahasa Inggris kali ini. Fanny, nilai kamu turun drastis ya. Orang tua kamu sibuk kerja di luar kota dan tidak ada di rumah. Menjadi anak nakal itu cuma masalah waktu. Orang tua Fanny tidak ada di rumah ya. Wah, kasihan sekali. Apa bedanya dengan anak terlantar? Maaf Ibu Guru. Seharusnya ia menjadi penuntun paling hangat dalam hidup, tapi malah menjadi pisau paling tajam di masa muda. Fanny, Ibu Guru, ada apa? maaf ya tadi saya kurang ramah. Siang ini mau makan apa? Ayo saya traktir. Kenapa guru ini baik sekali dan tidak sombong sama sekali? Meskipun saya guru dan punya tanggung jawab pekerjaan, tapi di luar hubungan guru murid kita bisa berteman kan? Terima kasih, Bu. Panggil kakak saja boleh? Hebat ya, guru kita membantu kita mengajukan kredit poin tambahan dan gaji magang. Dengan pengalaman ini akan jauh lebih mudah mencari kerja setelah lulus nanti. Guru yang baik bisa menerangi hidupmu. Semoga kalian semua bisa bertemu dengan guru yang baik. Halo, boleh tanya di mana asrama nomor 2? Ayo cek kartu kamus ini. Loh, isi koperku kok jadi begini? Baju kamu kan banyak, mungkin kamu salah ingat. Baju ini pas aku beli ukurannya S, kok sekarang jadi M? Wah, baru masuk kuliah sudah ada kejadian aneh. Ini bukan koperku. Pantas saja koperku hilang, ternyata kamu yang ambil. Baju kalian berdua, kalian janjian ya? Niru gaya aku ya? Enak saja, kamu yang tukang tiru. Sahabat emang gak kemana. Siapa juga yang mau sahabatan sama dia? Punyaku, aku yang ambil duluan. Dasar pembawa sial. Jadi siapa yang mau bayar botol ini? Dia. Kalian saudara ya, kompak banget. Siapa yang saudara? Aku saja, biar aku yang bayar. Permainan kecil antara sahabat ya. Wah, cantik banget. Kalian habis dari mana? Acara Natal, kami baru selesai menyanyi. Ternyata lagu yang kami pilih pun sama. Terus akhirnya kami tampil bareng. Gak mungkin sampai lagu pun sama. Kalian berdua ini seleranya sama, gayanya sama, hobi juga sama. Ada nggak sih yang beda? Ada, nilai ujian masuk mereka beda. Yang satu peringkat terakhir, yang satu peringkat pertama. Ujian tengah semester sudah dekat, kamu masih bisa tidur. Bukannya ini kemauanmu, akhirnya kita bisa berbeda. Jadi kamu ngaku kalau kamu nggak sehebat aku. Aku cuma mengalah ya, jangan sok tahu. Kalau nilaimu bagus, dosen akan suka, peluangmu lebih banyak. Sudah diam, lihat saja nanti, jangan nangis kalau nilaiku menyalipmu. Wah, dia sudah belajar selama 8 jam. Apa yang ada di balik gunung, kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan melihatnya sendiri. Hasil ujian sudah keluar. Aku nggak berani dengar. Nilai kita sama. Kamu juga peringkat terakhir. Kamu yang peringkat kedua. Hah? Kita berdua peringkat 2. Demi menyamakan nilai dengan temannya, dia sengaja mengosongkan satu jawaban. Ternyata dia sengaja mengatur nilainya. Sekarang kita benar-benar sama kan? Rambutnya beda. Yang satu pendek, yang satu panjang. Sekarang aku sudah mirip Fanny belum? Aku datang. Loh. Demi mirip kamu, aku potong pendek. Demi mirip kamu, aku sambung rambut. Kelihatannya kayak musuh, tapi aslinya sahabat sejati. Di asrama, aku menemukan versi lain dari diriku. Selama ada kamu di sisiku, dunia ini terasa tidak terlalu buruk. Halo. Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. Aku Fanny, ini Rere. Kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3? Kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih Fanny. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh. Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Apa kita beneran harus membuntuti Fanny begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Nggak apa-apa Fanny. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih 1 orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fanny, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam.
Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. Kalian teman sekamar Fanny kan? Iya Bu, kami baru pertama kali bertemu. Fanny itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada, jangan kaget ya. Tenang Bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers. Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini, sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya. Sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Ah, musim semi sudah tiba. Lalu kenapa? Salju di musim dingin itu hal sangat romantis. Apa kalian tidak merasakannya? Itu cuma buat kalian orang selatan, orang utara udah bosan lihat salju. Ayo pergi makan. Aku sedang tidak ingin makan nasi hari ini. Aku ingin makan bihun. Ya itu namanya tetap pergi makan. Di utara apapun makanan pokoknya kami menyebutnya pergi makan. Kalau di selatan hanya kalau makan nasi baru disebut makan. Mie atau bihun itu tidak termasuk. Lalu kenapa setiap hari raya kalian harus makan pangsit rebus? Membuat kulit pangsit bersama itu ramai dan seru, sangat terasa suasana hari rayanya. Kami biasanya beli yang sudah jadi. Hah? Mau pakai handuk buat apa? Buat cuci muka. Bukannya dilap setelah selesai cuci muka. Kalau di selatan kami membasahi handuknya dulu baru dipakai buat mengusap muka. Bisa begitu ya? Apa tidak jadi lembab? Itu kan bakal lembab sekali. Hahaha. Kenapa tertawa? Kalian sedang menertawakanku. Susu kalian tidak pakai sedotan. Langsung gigit plastik dan minum. Apa tidak kotor? Ini pakai gelas saja atau aku sudah siapkan banyak sedotan buatmu. Teman sekamarku perhatian sekali. Mau kue bulan? Mana pisau dan garpunya? Makan kue bulan pakai pisau dan garpu? Iya, satu kue bulan dipotong jadi beberapa bagian. Aku makan satu ini cuma buat camilan. Hari ini cuacanya bagus, ayo jalan-jalan. Pagi dan malam masih dingin, pakai luaran sana. Apa itu luaran? Bawa rompi juga boleh. Apalagi sih itu? Artinya pakai jaket, ayo berangkat. Halo, aku mau beli semangka, apa ada sendoknya? Buat apa sendok? Ribet sekali, kamu bukan orang sini ya? Dia galak sekali. Bang, temanku ini orang selatan, tolong bicaranya yang sopan ya. Kita semua satu keluarga utara selatan, jangan emosian. Oke, ini aku kasih satu gratis. Orang utara itu memang aslinya ramah. Terima kasih bang. Aku putus. Loh, kenapa? Dia lupa hari ulang tahunku, malah main game seharian. Aduh, namanya juga laki-laki, memangnya dia sejahat itu. Beda banget sama cowokku, tiap hari kerjaannya cuma kirim bunga. Aku sudah bilang nggak usah, tapi dia kirim terus, manja banget orangnya. Kamu bisa nggak sih hibur orang? Tenang saja, nggak semua laki-laki itu baik kok. Aku cuma lebih beruntung saja dapat yang bagus. Diam deh, kelihatannya saja menghibur padahal aslinya pamer. Apa? Hari ini makan steak? Oke sayang, kamu baik banget deh. Aduh, mukaku berminyak banget, aku malu kalau ketahuan. Nggak apa-apa, kamu tetap cantik kok. Untungnya mukaku nggak berminyak, kalau nggak aku pasti malu banget. Pinter banget ya menghiburnya. Aduh, nenekku sakit, aku harus beli tiket pulang. Sabar ya, nenekmu pasti sehat lagi. Nenekmu umur berapa? 81 tahun. Wah, sama dong sama nenekku, tapi untungnya nenekku lebih sehat. Usia 81 itu memang rawan sakit, tapi nenekku beda, dia masih kuat banget. Gila ya, kalau nggak bisa menghibur mending diam saja. Dia ini benar-benar jago ya pamer berkedok simpati. Kalian cuma makan ini? Iya, uang bulanan kita sudah habis. Untung gajiku dari kerja sampingan sudah cair, jadi aku nggak perlu makan bakpo kayak kalian. Enak banget loh ini. Kamu habis liburan ke Jepang? Iya. Bukannya perusahaan pacarmu baru bangkrut, kamu nggak temani dia malah jalan-jalan? Untung keluargaku baru dapat rezeki nomplok, jadi kenapa nggak boleh jalan-jalan? Kamu benar-benar nggak punya empati ya? Minggir, jangan halangi jalan. Kalian kok begini? Sana, cari temanmu buat hibur kamu. Oh iya, kami lupa. Kamu kan nggak punya teman. Hanya ada satu kuota untuk kompetisi drama pendek tahun ini. Pasti kamu. Tentu saja, aku selalu jadi peringkat pertama di kelas. Fanny, kamu yang terpilih. Tunggu Bu, jelas-jelas aku peringkat pertama di kelas. Kenapa kuotanya diberikan kepada Fanny? Kamu peringkat pertama dalam jurusan kostum, tapi Fanny selalu melakukan riset tentang naskah. Ah, aku juga bisa menulis kok. Sudah diputuskan, Fanny yang berangkat. Fanny, ini kelapa latte kesukaanmu. Tadi aku lewat, jadi sekalian ku belikan. Terima kasih, Fanny. Si tampan sekolah kita, Vino, mengirimkan bunga untukmu. Sama seperti bunga ini, kamu sangat cantik. Wah, dia tampan sekali. Fanny, kamu hebat sekali. Tampan, biasa saja ah. Dia benar-benar tampan. Oh iya, dengar-dengar Tina ditolak saat menembak Vino. Itu kan masa lalu. Kalau begitu aku terima saja ya bunganya. Fanny, kenapa semua orang sangat terkesan padamu? Tina, kita harus belajar cara menanam sauh di hati. Apa maksudnya? Banyak hal yang butuh strategi dan ketulusan. Lagi makan kok masih di depan laptop? Iya Bu, saya sedang menulis naskah drama pendek kemarin juga menang penghargaan. Oh, hebat juga.
Hanya saja di sekolah jarang ada kesempatan untuk menulis. Berusahalah, pasti akan ada kesempatan. Jadi kamu sudah tahu soal kompetisi itu? Tentu saja aku ingin ibu guru melihat usahaku. Pantas saja ibu guru sangat percaya padamu. Bukannya itu licik? Mungkin sedikit, tapi aku benar-benar bekerja keras. Wah, ternyata kamu juga menanam sahu padaku. Pantas saja tiap kali melihat kelapa latte aku langsung ingat kamu. Siapa yang paling manis saat tersenyum? Kamu. Siapa yang paling suka pakai Masih rok? kamu? Berarti strategiku berhasil. Lalu bagaimana kamu membuat Vino mengingatmu? Oh, itu sebuah ketidaksengajaan. Wangi mawar. Jadi parfum yang ada di kartu itu adalah parfummu. Fanny memang selalu pakai aroma mawar. Begitulah, kamu harus punya keunikan agar selalu diingat. Aku mengerti sekarang, Fanny, kamu mau pacaran dengan Vino. Dia bukan seleraku. Syukurlah, lalu siapa pria yang tidak bisa kamu taklukkan? Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Nadia, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali, tunggu. Bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat. Mana mungkin kelihatan, orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan doktor spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga, apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku, sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku, belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya, hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku, aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir?
Pacarmu ini cukup menyebalkan ya. Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fani, ini makanan kesukaanmu. Aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa? Hubungi CEO Vino sekarang. Kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fani, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino? Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gadis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tadi pagi banyak yang terlambat, itu teman-teman asramaku. Oh ya? Kamu kedinginan tidak? Sini, masukkan tanganmu ke dalam bajuku biar hangat. Makan yang banyak ya, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak makan? Sini aku suapi, buka mulutmu. Bagaimana, enak tidak? Sayang, ini ada yogurt dan buah-buahan. Aku tidak mau makan sekarang. Kita sudah tidak bertemu seharian, aku kangen sekali sama kamu. Kamu tidak kangen aku ya? Lihat mereka berdua, si cowok ini manja sekali. Sana pergi. Menyebalkan sekali, setiap hari manja-manjaan begini. Apa kamu tidak merasa risih? Bisa tidak kamu bersikap lebih dewasa? Kamu tidak lihat aku sedang belajar? Setiap hari cuma bilang betapa kamu suka aku, betapa kamu cinta aku, terus-terusan bilang kangen. Kamu seperti perempuan saja, apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Maaf ya sayang, jangan marah. Aku tidak akan begini lagi nanti. Aku tidak marah. Kamu tidak marah kan? Ya sudah, kamu belajar yang baik ya. Aku pergi dulu. Kita putus saja. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ini aku bawakan teh. Cium dulu dong. Banyak orang lihat nih. Makan sayur yang banyak ya. Belakangan ini cuacanya bikin gampang panas dalam. Makan ini juga. Ini enak loh. Iya, sedang makan kok. Kamu kasih sebanyak ini, bagaimana cara menghabiskannya? Kan aku yang suapin. Ayo. Halo Pak, iya draftnya sedang saya perbaiki. Malam ini pasti saya kirim. Berkas dan materinya akan saya cetak malam ini juga. Besok saat klien datang pasti tidak ada masalah. Kamu mau apa sih? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Kan sudah kubilang, klien hari ini sangat penting bagiku. Hari ini kan hari jadi kita pertama. Aku tidak mau merayakannya sendiri. Aku cuma ingin kasih kejutan buat kamu. Makan malam romantis dengan lilin begini. Kamu pikir ini romantis? Kamu bukan anak kecil lagi. Bisa tidak bersikap lebih dewasa? Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Harus ya setiap saat nempel terus baru merasa senang. Menyebalkan sekali. Kita put. Maafkan aku ya. Cinta pertama, siapa yang tidak berlebihan, saling memahami dan toleransi antar pasangan adalah obat penawar yang terbaik. Kamu pasti Fani, teman sekamar baru kami kan? Cuaca sedang pengap begini, kenapa kamu masih pakai masker? Aku biasanya tidak melepas masker. Aku takut nanti menakuti orang lain. Apa mungkin karena sedang jerawatan? Lepas saja maskernya. Matamu cantik sekali loh. Maafkan aku telah mengejutkan kalian semua. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan tanda lahir ini. Ini pertama kalinya aku melihat tanda lahir sebesar itu. Aku tidak tahu cara menghiburnya. Ayo kita keluar dulu. Tidak ada yang bisa menerima penampilanku yang sebenarnya. Apakah aku akan dikucilkan lagi? Maaf, aku akan pakai masker lagi. Apa-apaan sih, jangan membungkuk begitu. Kita harus lebih percaya diri. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Ini cadar sutra terbaik di kota ini, pakailah. Terima kasih ya. Wah, cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Sekarang kita harus keluar makan bareng. Aku tidak mau pergi. Aku tidak pernah keluar untuk makan atau jalan-jalan. Mana boleh punya wajah secantik ini tapi tidak dipamerkan keluar.
Coba lihat dia, unik sekali ya penampilannya. Tuh kan mereka semua bilang kamu cantik. Astaga, pantesan pakai cadar kalau makan. Ternyata wajahnya aneh begitu. Dari kelas mana sih si monster itu? Kalian ini kurang kerjaan ya? Lihat ini ada yang menyerang Fanny di forum sekolah. Biar aku yang balas komentar mereka. Duh, aku kalah debat sama mereka. Sial, kedua akunku malah diblokir. Kalian tidak perlu membela aku lagi, aku sudah terbiasa. Padahal kita baru saja mulai membuat Fanny sedikit percaya diri. Niat baik malah jadi berantakan. Begini saja, lain kali kita dandan yang cantik kalau mau keluar. Tapi wajahku tidak cocok dengan baju cantik. Atas dasar apa kita harus menutupi apa yang mereka sebut buruk? Kita tidak buruk. Para! Kalian lihat betapa uniknya penampilan kita sekarang. Kita semua sama sekarang. Ayo kita pergi bersenang-senang. Gayanya keren banget. Kita hanya perlu mencuci muka untuk tampil bersih, tapi Fanny harus menanggung tatapan aneh dari orang-orang. Hilangkan tanda lahir, kembalikan kecantikan hidupmu. Kita harus membuat Fanny benar-benar seperti kita. Ini tabunganku dari kecil. Ini semua uang hasil kerja paruh waktu dan beasiswaku. Ini semua uang ampoku. Kalian sedang apa? Kami ingin mengajakmu menjadi model iklan kami. Ini anggap saja bayarannya. Aku tidak bisa. Kamu harus bantu kami. Fanny, tengok ke sini. Wah, cantiknya. Boleh minta kontakmu? Ternyata tanda lahir yang menyiksa aku selama masa remaja dengan mudahnya dicairkan oleh mereka. Ayo kita foto bersama. 3, 2, 1. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosie. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya? Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari ku bantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia. Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosie yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosie. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya. Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosie selalu membantu membereskan masalahmu. Rosie, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosie mengambil izin sakit, sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosie hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosie yang tampak lembut sepertinya sangat licik. Aku hanyalah tameng baginya. Rosie ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung risikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. Hai, Bukankah kamu bilang akan kembali dari perjalanan bisnis besok? salju pertama sudah dijanjikan untuk mentraktirmu makan. Wah, kalian berdua kapan jadiannya? Kok aku tidak tahu? Kita sahabat. Aku mengerti lebih dari persahabatan, tapi belum sampai kekasih. Kurang-kurangi baca novel deh, besok HP kamu aku format saja. Yuk pergi, kita coba restoran hotpot yang baru buka itu. Sebenarnya yang dikatakan temannya itu benar.
Peringkat nilaiku kali ini masih belum masuk 100 besar. Ibuku pasti sangat kecewa padaku. Tapi nilai bahasa Inggrismu peringkat pertama di kelas kita. Apa gunanya ujian masuk universitas tidak hanya menguji satu mata pelajaran, ibuku juga seorang guru. Kamu pasti bisa lebih baik di waktu berikutnya. Cuma kamu yang memujiku. Kalau begitu, aku akan terus memujimu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya belajar mandiri malam. Di hatiku, kamu selalu menjadi yang nomor 1. Halo, aku Fanny. Senang bertemu denganmu. Dia itu... Kami teman masa kecil. Oh, ternyata kekasih masa kecil ya. Hubungan kami bukan seperti itu. Kenapa dia bisa masuk ke asrama wanita? Dia bilang pada ibu penjaga kalau aku baru saja operasi dan tidak boleh mengangkat beban berat. Kalian benar-benar tidak pacaran. Sudah, cepat rapikan barangnya, nanti kita pergi makan. Fanny, makanlah yang banyak, siang nanti masih ada kelas. Turun salju, payungnya miring, kamu jadi basah. Aku kuat kok, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tidak bawa payung? Kebetulan saja. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tadi bilang ke temanmu kalau kita hanya teman masa kecil? Memang benar kan kita tumbuh besar bersama? Aku menyukaimu sejak lama sekali. Aku takut jika hasilnya tidak baik, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk makan bersama. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak mencoba? Bagaimana kalau nanti putus, kita tidak akan saling bertemu lagi? Aku berjanji tidak akan putus, jadi apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Gawat, aku sudah mentransfer uangnya. Lalu kenapa? Akunya dibajak, ternyata yang aku kirim tadi bukan dia. Berapa banyak yang kamu kirim? 1.500.000. Itu kan uang biaya hidupmu sebulan. Orang yang menipumu benar-benar tidak punya hati. Aku tidak berani bilang ke ibuku. Apa di antara kalian ada yang punya uang lebih untuk dipinjamkan padaku? Rere, kalau aku pinjam pasti akan aku kembalikan. Aku tidak punya uang, ponselku saja belum ganti. Aku pinjamkan panci ini saja padamu. Bukankah kamu sudah beli banyak makanan instan? Bisa buat bertahan beberapa hari. Aku juga tidak punya uang. Kenapa kalian begini padaku? Padahal selama ini aku selalu membantu kalian. Fanny, iPhone 17 sudah keluar. Aku ingin ganti ponsel. Bisa pinjam uang? Oh, ponselmu memang sudah waktunya ganti. Berapa? 2 juta saja sudah cukup. Sisanya aku kumpulkan pelan-pelan. Terima kasih, Fanny. Ada pemeriksaan kamar. Cepat bereskan. Gawat, panciku mau disembunyikan di mana? Berikan padaku. Sampai jumpa kakak tingkat. Ya, selamat. Kejadian seperti ini tapi tidak ada satupun yang membantuku. Bukankah mereka keterlaluan? Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mari kita labrak mereka. Sudahlah, kita masih harus bersama selama 4 tahun. Melihat sifat asli mereka sekarang, mungkin ada baiknya juga. Fanny, ini aku bayar hutangku yang 2 juta. Aku tidak jadi ganti ponsel. Terima kasih, Rere. Ini roti punyaku buat kamu 1, harganya setengah harga. Aku juga tidak habis kalau makan semua. Aku beli sup pedas, aku bagi 1 mangkok buatmu. Tadi pagi aku beli teh susu, beli 1 gratis 1. Jadi ini 1 buatmu. Maaf soal kejadian tadi pagi ya. Kalian sudah tidak perlu banyak bicara. Oh iya, ada lowongan kerja paruh waktu. Ayo ikut kami cari uang. Minggu ini uang yang kita hasilkan bahkan lebih banyak dari uang bulananku. Tidak perlu takut lapar lagi. Badanku pegal semua. Fanny, jangan sampai tertipu lagi ya. Setelah ini kami tidak akan menemanimu lagi loh. Siap, pasti tidak akan terulang lagi. Punya teman sekamar yang hangat seperti ini rasanya luar biasa. Coba tebak teman sekamar baru kita sampai jam berapa? Kalian ini kenapa sih kok malah mendiamkan aku? Apa ini kamar 403? Iya benar, kamu teman baru ya. Kalian habis berantem ya? Mending kamu jangan dengarkan dia itu tukang bohong. Kalian jangan ngomong yang enggak soal aku ke dia ya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kita nggak pernah tahu mana omonganmu yang benar. Aduh, lututku sampai biru begini. Parah banget, kenapa bisa begitu? Mantan pacarku terus mengejarku. Pas aku nggak mau balikan, dia nangis sambil nampar dirinya sendiri. Serem banget. Terus, tiba-tiba hujan deras. Biar nggak terus dikejar, aku langsung berlutut di tanah. Keterlaluan, kalau dia datang lagi, aku bakal bantuin kamu. Apa lututmu sudah mendingan? Kamu juga lihat mantannya ngejar-ngejar dia. Mantan apa sih? Dia kan cuma tersandung tadi. Nih, aku beliin obat merah. Kamu benar-benar ya, asal ngomong aja. Kenapa kamu pakai masker? Sebenarnya kulitku ini spesial. Tiap ganti musim, seluruh kulit wajahku bakal mengelupas. Masa sih? Iya, aku nggak pernah pakai skincare. Nanti pas musim dingin selesai mengelupas bakal mulus sendiri. Ajaib banget ya, nggak kayak aku sering begadang, wajah jadi berminyak dan komedoan. Dia itu cuma jerawatan karena mukanya kurang bersih. Kamu kok percaya aja sih? Mulutmu itu nggak dapat dipercaya. Aku cuma bercanda, nggak tahu kalau Fanny bakal percaya semuanya. Lama-lama kita jadi nggak bisa bedain mana fakta, mana fiksi.
Tenang, tenang, aku ini orangnya sangat teliti. Ayo makan permen, ini permen dari kakak sepupuku. Dia baru saja menikah dengan cowok ganteng di Amerika. Ini permen pernikahannya. Bukannya ini permen buat bagi-bagi keberuntungan ya? Harusnya buat yang mau menikah, kita kan masih jomblo. Oke, sebenarnya ini permen yang aku beli sendiri. Tabunganku selama kuliah sudah cukup buat aku pensiun dini setelah lulus nanti. Hebat banget. Coba lihat, bunga uangmu sehari cuma 3.000, buat beli bakpao saja nggak cukup, gimana mau buat biaya hidup? Ya kan aku cuma hiperbola. Coba hitung lagi, kalau kamu jajan sedikit saja, pokok tabunganmu bakal berkurang, bunganya jadi makin kecil. Akhirnya ada lawan buat si tukang bohong. Sekolah baru saja dimulai, bagaimana aku menjelaskan luka di wajahku ini? Sini kamu, sini. Kamu sudah terlalu banyak minum, jangan ganggu putri kita. Minggir, kalau kamu terus menghalangiku, aku akan memukulmu juga. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa kamu cuma berdiri depan pintu? Kamu mengagetkanku. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Tidak apa-apa, aku hanya jatuh. Begitukah? Kami sedang bertukar oleh-oleh khas daerah. Kamu bawa sesuatu? Aku bawa kacang yang ditanam di kebunku sendiri. Aku membawa kurang 1 hadiah. Kamu tidak akan bilang siapa-siapa kan? Tidak, aku pasti tidak akan bilang pada siapapun di luar asrama kita. Fanny orangnya penurut sekali ya. Aku bisa membantu melakukan lebih banyak pekerjaan rumah mulai sekarang. Tenagaku masih banyak. Baguslah, jangan bilang kami merundungmu ya. Asrama ini sudah seperti keluarga. Jangan mengadu kemana-mana. Itu akan merusak keharmonisan asrama kita. Aku mengerti. Aku akan bantu merapikan tempat tidur kalian. Semuanya ubah pancar kalian ke mode senyap. Siapa yang mengirim pesan-pesan ini? Katanya Fanny punya hutang. Aku tidak punya hutang, ini bohong. Mereka mengincarmu karena kamu terlalu baik dan tidak mau bicara, tapi orang lain akan mengira itu benar. Siapa yang mengirim pesan itu? Kenapa kamu? Kamu pasti sudah menyinggung seseorang. Guru, saya minta izin untuk memeriksa ponsel semua orang. Seseorang telah menyebarkan kebohongan tentang saya. Semuanya keluarkan dan tunjukkan halaman pesan kalian. Jika mereka merundungku, aku akan pastikan semua orang tahu. Kamu yang mengirimnya, jelaskan. Itu cuma bercanda, maaf Fanny. Kamu boleh mengalah, tapi kamu tidak boleh membiarkan mereka menginjak-injakmu. Kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Jika aib itu berupa kekerasan dan ketidakadilan, aku tidak hanya akan bicara, aku akan memastikan semua orang mendengarnya. Fanny, apa kamu penulis naskah untuk drama pendek paling populer baru-baru ini? Cuma iseng nulis aja. Drama pendek yang ditonton lebih dari 100 juta kali itu juga kamu yang nulis? Iya, cuma dapat bonus 200 juta sih. Hah? Terus drama yang nomor 1 itu juga? Iya, itu aku. Pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku. Kamu pernah ketemu dia? Pernah, kita makan bareng. Aku juga punya kontaknya. Wah, aku mau lihat postingannya. Ternyata teman sekamarku adalah satu-satunya koneksiku di dunia hiburan. Drama berikutnya kamu nulis apa? Drama kamus anak muda. Boleh nggak pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku? Oh, influencer itu. Bisa, nanti aku bilang ke bagian casting. Halo Ibu penulis. Halo semua, semangat ya. Ayo kita mulai. Wah, keren banget gayanya. Makasih semuanya, ini ada kopi dan camilan buat kalian. Wah, idolaku sendiri yang kasih camilan. Cih, baru segitu aja. Baju yang aku pakai ini harganya ratusan ribu. Dikasih langsung sama tim produksi. Kita semua kecipratan untung. Akhirnya aku punya momen tak terlupakan. Beruntungnya punya teman kayak Fanny. Sutradara bilang wajahku nggak bagus di kamera. Gimana nih? Tenang, pakai kosmetik ini aja. Wah, ada yang spesial nih. Siapa yang ngasih? Iya, si Vino. Cie, ayo foto bareng, nanti kita bakal sering lihat kamu di berita gosip. Ah, aku kan cuma di balik layar, nggak ada yang kenal. Kamu bisa acting nggak sih? Siapa sih yang rekrut orang kayak gini? Maaf sekali lagi. Berani-beraninya dia nindas orangku. Pak Sutradara, menurutku adegan ini kurang seru. Aku mau tulis ulang dan tambah adegan. Oke, boleh. Sekarang pemeran pembantu masuk, lalu tampar pemeran utama. Gimana rasanya? Makanya jangan macam-macam sama orang di belakangku. Drama kita meledak lagi, aku dapat banyak tawaran syuting. Aku juga dapat banyak tawaran pemotretan sampai bajunya nggak habis-habis. Punya teman penulis emang luar biasa. Cepat lihat, mereka berdua mirip sekali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, Tuan Besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas lalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong.
Nyonya besar, kedua nyonya muda sudah bertemu. Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Ah, uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin aku beli dispenser, nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Ah, tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3. Nyonya besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah.